Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usra. Di video ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang praktikum penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3 dan perubahannya. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah: yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dalam undang-undang, yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu, yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui tahapan yang panjang. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan, pertama-tama harus dengan melakukan perencanaan atas dasar hukum yang lebih tinggi, serta aspirasi dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Peraturan perundang-undangan yang diusulkan eksekutif dan legislatif dibahas bersama-sama di dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, rapat panitia khusus, dan rapat paripurna. Setelah rancangan undang-undang disetujui oleh legislatif, rancangan undang-undang tersebut diberikan kepada legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang. Secara garis besar, berikut tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan undang-undang, yaitu yang pertama, perencanaan peraturan perundang-undangan, yang kedua, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, yang ketiga, pengundangan, dan yang terakhir yaitu penyebarluasan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lebih detail pembentukan undang-undang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dalam prolegnas yang disusun oleh DPR, DPD, dan pemerintahan untuk jangka menengah dan tahunan, seperti pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 JO, pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian yang kedua, RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, dan atau DPD, seperti pada pasal 163 ayat 1 Undang-Undang MD3. Kemudian yang ketiga, RUU harus dilengkapi naskah akademik, kecuali RUU APBN, RUU penetapan Perpu menjadi undang-undang, dan RUU pencabutan undang-undang dan Perpu, seperti pada pasal 43 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian yang keempat, RUU oleh DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi, seperti pada pasal 164 ayat 1. Kemudian yang kelima, RUU yang diajukan oleh Presiden dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan pusat dan daerah, seperti pada pasal 165 Undang-Undang MD3. Kemudian yang keenam, materi muatan RUU yang diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR, seperti pada pasal 166 ayat 1 dan 2 Undang-Undang MD3. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, RUU ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan, seperti pada pasal 168 Undang-Undang MD3. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Topan. Baik, saya Taufan Subangkit, NIM 52. Selanjutnya, pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Lihat pasal 169 huruf A Undang-Undang MD3. 9. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Lihat pasal 170 ayat 1 Undang-Undang MD3. 10. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi. Lihat pasal 171 ayat 1 Undang-Undang MD3.
1. Penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. 2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. 11. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Lihat pasal 171 ayat 2 Undang-Undang MD 3. 12. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Lihat pasal 72 ayat 1 dan pasal 73 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 12 tahun 2011. Terakhir, apabila pembahasan RUU telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya, dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Lihat pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Sekian, terima kasih.